Cina banyak menawarkan pada kita investasi. Sekarang Amerika Serikat, mana hutang kamu yang kamu bisa berikan? Mana investasi kamu yang bisa kamu berikan? Nah, kita tahu bahwa Amerika Serikat ekonominya sedang terhantam oleh pandemi COVID-19. Artinya, dana-dana yang ada mungkin lebih dikonsentrasikan untuk masalah-masalah di dalam negeri mereka. Nah, dalam konteks ini, saya melihat Presiden Trump berupaya, ya, bagaimana Indonesia ini ada di bawah, katakanlah, naungan Amerika Serikat, tapi catatannya adalah uang yang digunakan untuk memberikan pinjaman, investasi, dan lain sebagainya itu, bahkan juga untuk membeli vaksin, bukan dari Amerika Serikat. Dari mana? Dari Israel. Selamat sore teman-teman semua, terima kasih sudah kembali menyaksikan podcast Imam Priyono. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas hal yang sedang ramai diperbincangkan di mana-mana. Di antaranya adalah bisa dibilang wacana mungkin ya, wacana mengenai normalisasi atau ada yang bilang relaksasi, mungkin tidak tepat, itu cenderung ke ekonomi, hubungan antara Indonesia dengan Israel. Di podcast kali ini saya beruntung karena ada idola banyak orang, termasuk idola saya yang akan memberikan perspektifnya di soal ini. Ada Profesor Hikmahanto Juwana, beliau adalah rektor dari Universitas Ahmad Yani dan tentu sangat akrab di telinga kita. Beliau adalah pakar hukum internasional. Prof Hikmah, apa kabar? Baik, sehat Mas Imam. Koreksi sedikit, universitasnya namanya Universitas Jenderal Ahmad Yani. Universitas Jenderal Ahmad Yani. Terima kasih koreksinya, Prof. TNI Angkatan Darat. Siap. Itu kayaknya pas banget, Prof. Saya ngikutin IG Prof. Wah, itu kayaknya cocok banget buat Prof tuh. Saya. Morning exercise masih jalan ya, Prof ya? Masih harus di-maintain karena di lingkungan TNI kita harus fit juga. Jadi kalau Prof berdiri sama Pak Jenderal Andika Perkasa tuh 11-12 itu, Prof? Waduh, Masya Allah, enggak lah kalau saya. Oke, Prof. Saya mau langsung aja tanya, Prof. Pandangan Prof soal wacana normalisasi hubungan Indonesia dan Israel. Tentu Kementerian Luar Negeri sudah menyampaikan posisinya, tetapi tentu sebagian warga masih pada posisi ingin tahu lebih jauh dan masih menyoroti kasus ini. Memang kalau isu Israel-Palestina adalah isu yang bisa dibilang tidak lekang dimakan zaman buat masyarakat Indonesia. Silakan Prof, perspektifnya gimana? Ya, pertama ya, istilah normalisasi yang beredar di masyarakat kayaknya kurang tepat. Kenapa? Karena kalau normalisasi itu seolah-olah kita sudah pernah membuka hubungan diplomatik, lalu dibekukan, lalu dinormalisasi. Sekarang ini kan sebenarnya dengan Israel kita tidak pernah menjalin hubungan diplomatik. Jadi istilah yang harusnya digunakan adalah wacana tentang pembukaan hubungan diplomatik, bukan normalisasi. Okay. Yang kedua, ini kaitannya dengan tawaran dari Presiden Trump. Yang saya dengar dari berbagai media, terutama dari luar negeri, dikatakan bahwa Presiden Trump menawarkan Indonesia 28 triliun rupiah dengan catatan Indonesia mau membuka hubungan dengan Israel. Nah, memang konteks hubungan ini tidak jelas juga. Kalau hubungan investasi, hubungan dagang sebenarnya sudah dilakukan dan tidak perlu ada hubungan diplomatik. Saya ambil contoh misalnya kayak Taiwan. Taiwan kita hubungan investasi sangat besar. Investasi Taiwan di Indonesia mungkin nomor 5 besar lah kira-kira, ya, masuk di sini. Meskipun kita tidak mengakui Taiwan sebagai negara, kita tidak mengakui Republic of China. Yang kita akui adalah People's Republic of China, yaitu Cina Daratan. Jadi sebenarnya kalau misalnya hubungan investasi silahkan saja. Cuman dugaan saya adalah yang ditawarkan oleh Presiden Trump itu adalah dibukanya hubungan diplomatik. Artinya Indonesia harus mengakui ini yang kemudian jadi permasalahan. Kenapa jadi permasalahan? Ada 3 hal yang tidak memungkinkan Indonesia membuka hubungan diplomatik pada saat sekarang. Terutama pada saat Palestina belum merdeka. Alasan pertama adalah karena konstitusi kita, preambul kita di dalam konstitusi disebutkan bahwa
kita menginginkan bahwa penjajahan di atas bumi itu harus dihapuskan. Sementara yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina adalah penjajahan. Jadi sampai dengan Palestina dimerdekakan atau merdeka, maka tidak ada yang namanya hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel. Tidak ada yang namanya pengakuan Indonesia terhadap negara Israel. Tidak akan ada. Ya. Itu sudah komitmen dan itu sudah ditegaskan oleh Kementerian Luar Negeri. Alasan yang kedua adalah alasan masyarakat kita, publik kita. Di Indonesia, solidaritas terhadap rakyat Palestina itu sangat tinggi. Dan ini solidaritas bukan karena masalah agama, tetapi bisa juga karena masalah kemanusiaan. Artinya memang di Indonesia banyak umat muslim, dan karena Palestina juga umat muslim, tentu ada solidaritas. Tetapi bagi masyarakat Indonesia yang non-muslim pun juga punya solidaritas. Karena apa? Kemanusiaan. Mereka tidak bisa membiarkan rakyat Palestina diperlakukan secara tidak manusiawi oleh Israel. Ya. Dan yang terakhir, ini sebenarnya apa yang terjadi baru-baru ini, yaitu Presiden kita, Presiden Jokowi, melakukan telepon langsung dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas. Di situ Bapak Presiden menyampaikan bahwa Indonesia berbeda dengan mungkin sejumlah negara di negara Timur Tengah yang sudah membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Indonesia tidak akan melakukan pembukaan hubungan diplomatik, tidak akan mengakui Israel sebagai negara sebelum Palestina merdeka. Dan itu oleh Presiden Mahmud Abbas diapresiasi bahwa Indonesia tidak sekedar ikut-ikutan dengan negara-negara di Timur Tengah. Jadi tidak mungkin gara-gara 28 triliun Indonesia harus mengorbankan itu semua. Apalagi Bapak Presiden, beliau jangan dibebani. Ya, dalam mengurusi negara sekarang ini yang kita harus menghadapi pandemi COVID-19 ini, jangan dibebani seolah-olah Bapak Presiden itu tidak sejalan dengan aspirasi dari rakyat Indonesia. Ya, jadi mereka-mereka yang mungkin melakukan lobby-lobby dengan pihak Amerika, dengan pihak Israel untuk supaya Indonesia membuka hubungan diplomatik, hentikan. Jangan diteruskan. Jangan beri beban kepada Bapak Presiden. Udah nggak benar kalau menurut saya. Jadi itu 3 alasan menurut saya kenapa Indonesia tidak bisa membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Indonesia tidak bisa mengakui Israel sebagai sebuah negara. Dan Mas Imam, perlu diketahui Mas Imam, ya, begini, ini perspektifnya yang luas, yang perspektif geopolitik di dunia ini. Ya. Kita tahu sekarang ini Cina ini muncul sebagai kekuatan baru, dan Amerika Serikat tidak menyukai. Maka kita tahu betapa Amerika Serikat sangat frontal terhadap Cina. Apalagi Presiden Trump dengan kata-kata yang kerasnya terhadap Cina. Nah, belakangan kita tahu Menteri Pertahanan Prabowo diundang ke Amerika Serikat. Bahkan Michael Pompeo hadir di Indonesia. Itu semua untuk apa? Sebenarnya untuk supaya Indonesia tidak berada di bawah, menurut Amerika, cengkraman Cina. Karena ingat, di dalam buku putih Departemen Pertahanan Amerika Serikat disebutkan bahwa Cina itu kemungkinan besar akan meminta Indonesia untuk membuka pangkalan militer. Nah, jadi ada ketakutan Amerika Serikat bahwa dia akan kalah dengan Cina ketika mempengaruhi banyak negara di Asia. Oleh karena itu, Amerika Serikat berupaya untuk menggandeng Indonesia. Tapi kan Indonesia pintar, boleh kita digandeng. Tapi apa yang ditawarkan oleh Cina harus juga Anda tawarkan pada saya. Cina banyak menawarkan kepada kita hutang. Cina banyak menawarkan pada kita investasi. Sekarang Amerika Serikat, mana hutang kamu yang kamu bisa berikan? Mana investasi kamu yang bisa kamu berikan? Nah, kita tahu bahwa Amerika Serikat ekonominya sedang terhantam oleh pandemi COVID-19. Artinya dana-dana yang ada mungkin
lebih dikonsentrasikan untuk masalah-masalah di dalam negeri mereka. Nah, dalam konteks ini, saya melihat Presiden Trump berupaya, ya, bagaimana Indonesia ini ada di bawah, katakanlah, naungan Amerika Serikat, tapi catatannya adalah uang yang digunakan untuk memberikan pinjaman, investasi, dan lain sebagainya itu, bahkan juga untuk membeli vaksin, bukan dari Amerika Serikat. Dari mana? Dari Israel. Dari Israel. Jadi seolah-olah Israel itu menjadi bendahara Amerika Serikat ketika Amerika Serikat ingin mendominasi dunia, ya, di masa di mana dia tidak memiliki uang. Nah, tapi Israel pintar. Dia bilang jangan kami dijadikan bendahara saja. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Terkait dengan Indonesia, syaratnya kamu harus mengupayakan bagaimana Indonesia mau mengakui saya sebagai sebuah negara. Indonesia harus bisa membuka hubungan diplomatik. Ya, jadi kemarin misalnya ada delegasi Indonesia yang datang bertemu dengan Presiden Trump. Ya, mungkin dalam konteks Presiden Trump, ini momentum untuk menyampaikan hal tersebut. Nah, ini yang kita harus jaga, kita harus hati-hati. Tentu 28 triliun bukan uang yang kecil. Tentu 28 triliun akan sangat membantu Indonesia keluar dari krisis ekonomi akibat dari pandemi COVID-19. Tapi soal prinsip, jangan sekali-kali dikompromikan. Bukan itu caranya. Ya, saya juga tidak akan rela kalau misalnya gara-gara prinsip kata-kata yang ada dalam konstitusi kemudian kita kompromikan dengan uang. Saya nggak rela kalau misalnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, ideologi Pancasila kita kompromikan karena masalah keyakinan atau masalah uang. Saya nggak rela. Ya. Saya ingin Indonesia berdiri tegak. Ya, dan kita harus punya kepribadian kita. Nah, dalam konteks ini yang kita harus pahami secara geopolitik. Ya, persaingan antara China dan Amerika Serikat ada, lalu kita tahu Amerika Serikat tidak memiliki uang, sehingga mereka akan minta bantuan dari Israel. Dia tidak bodoh gitu ya, tidak naif, dia juga bilang boleh saya akan bantu tapi ada syarat. Kira-kira seperti itu sih Mas Imam kalau menurut saya. Oke, Prof. Hikmah, tentu tarik-menarik ini tidak akan berhenti saat ini ya, melihat geopolitik yang tadi Prof sampaikan, selain begitu kompleks, tetapi saya rasa juga akan begitu dinamis gitu di masa-masa yang akan datang. Prof. Hikmah sudah kasih frame-nya. Kalau udah bicara dignity, nggak ada tawar-tawaran. Mau angkanya 28 kek, mau 2 kali lipat dari 28 kek, harusnya kita tidak berkompromi. Bantu publik, Prof, memahami betapa mahalnya dignity itu, betapa mahalnya harga hubungan diplomatik. Kenapa kita harus terus bertahan pada fase itu, Prof? Apa yang perlu kita kasih tahu kepada publik? Mengapa pilihan ini adalah pilihan yang harganya sangat mahal? Pilihan yang tepat gitu ya, Mas Imam? Iya. Jadi, sekali lagi, kita ini sebagai sebuah negara mendapatkan kemerdekaan itu karena perjuangan. Ya. Para founding fathers kita tahu betul bahwa yang namanya kemerdekaan itu kita tidak dapat secara gratis. Founding fathers kita ingin bahwa yang namanya penjajahan, dominasi dari orang-orang Eropa ke berbagai dunia, termasuk Asia, termasuk di Indonesia, itu harus dihilangkan. Maka di dalam konstitusi kita jelas itu disebutkan bahwa masalah penjajahan harus dihapuskan. Kedua, kita tahu bahwa Bung Karno adalah seorang pemimpin yang diakui oleh masyarakat internasional karena kepemimpinannya tidak hanya di Indonesia, tetapi membawa negara-negara Asia dan Afrika ya untuk kita menolak yang namanya kolonialisasi. Kita ingin adanya dekolonialisasi di Bandung. Itu kan sesuatu yang sangat luar biasa.
Dan harusnya kita sebagai bangsa, kita pegang teguh komitmen itu sampai kapanpun. Dan tentu kita tidak bisa melihat sekarang kondisi di mana Israel ya difasilitasi waktu itu oleh Inggris mengambil tanah rakyat Palestina. Tidak hanya sebagian, tapi keseluruhan rakyat dari bangsa Palestina. Dan bangsa Palestina ini sudah banyak negara mengakui bahwa dia adalah sebuah negara, kecuali satu hal yang dia tidak miliki, yaitu tanah. Ya, karena tanah yang sekarang di Gaza tepi barat itu diduduki oleh Israel. Dan kita harus memperjuangkan itu. Dan kalau saya tidak salah, Bapak Presiden bahkan Ibu Menteri Luar Negeri juga sudah menegaskan bahwa isu Palestina merupakan ya core dari perjuangan Indonesia terhadap katakanlah Palestina merdeka. Nah ini yang kita harus pegang teguh. Ya, ini yang harus kita pegang sebagai suatu prinsip yang tidak boleh diombang-ambing. Okay. Termasuk juga misalnya hak berdaulat kita. Hak berdaulat kita misalnya dengan Cina di Natuna Utara, misalnya seperti itu ya, isu seperti itu jangan juga dikompromikan karena apa? Wah, Cina banyak memberikan hutang dan lain sebagainya. Kita boleh berhutang, tapi kita harus tegas kalau misalnya soal hak berdaulat atau kedaulatan dilanggar, nggak boleh ada kompromi. Itu jati diri dari sebuah negara. Oke, Prof. Terima kasih. Ini kalimat yang kuat dan saya merasa bersyukur ini bisa keluar di podcast saya. Prof, sekarang soal yang Prof tadi juga sampaikan. Faktanya memang sudah ada hubungan bisnis dan seterusnya. Kemudian kemarin yang mengemuka juga soal calling visa. Bagaimana publik harus memahami hal ini? Kita punya sikap yang kuat dan tegas soal hubungan diplomatik, tetapi pada sisi yang lain ada memang hubungan ekonomi yang bisa jadi sudah terjalin cukup panjang, bahkan sekarang ada informasi soal calling visa itu. Bagaimana Prof kita menjelaskan kepada publik? Ya, kalau soal investasi itu nggak ada masalah. Kenapa? Seperti tadi saya katakan, kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Taiwan, tetapi investasi jalan terus, nggak ada masalah. Ya. Bahkan Taiwan dengan Cina, mereka berseteru sebenarnya. Tetapi investasi antar dua negara jalan, nggak ada masalah. Jadi kalau misalnya bicara soal investasi, nggak mengenal tuh misalnya ada masalah-masalah politik ini dan lain sebagainya, tetap jalan, tidak ada masalah. Dan harus diakui bahwa Indonesia sudah menjalin hubungan investasi dengan Israel. Walaupun pada masa Presiden Gus Dur dimunculkan ide pembukaan hubungan dagang, wah banyak protes. Padahal memang sudah ada, jadi nggak salah juga Gus Dur mengatakan hal seperti itu. Ya, cuman kalau misalnya lalu ada kedengaran kata hubungan dagang seolah-olah ada formalnya begitu, reaksi dari publik sangat luar biasa. Jadi kalau berkaitan dengan masalah investasi harus diakui memang sudah berjalan. Nah, terkait dengan calling visa ini juga berkaitan dengan investasi. Jadi selama ini para katakanlah pelaku usaha dari Israel itu ketika dia mau masuk Indonesia, maka dia karena kita tidak punya kedutaan besar di Israel, maka dia harus mendapatkan visa itu dari negara terdekat Israel. Ya, bahkan yang saya dengar Kamar Dagang Israel itu ada perwakilan di Singapura untuk kemudian kalau mereka mau melakukan pelaku usahanya ini bertemu dengan pelaku usaha kita di Indonesia. Nah, jadi mereka ini akan mendapatkan visa itu dari kedutaan besar kita di negara-negara sahabat. Nah, kalau misalnya mereka apply, lalu kemudian harus ada sponsor dari Indonesia. Jadi mereka nggak bisa langsung masuk gitu kan. Maka disebut sebagai calling. Sponsor itu, saya butuh si orang ini, mohon diperbolehkan untuk masuk. Jadi harus ada sponsor, prosedurnya agak panjang dan lain sebagainya. Lalu kalau misalnya sudah dapat clearance dari pemerintah Indonesia, barulah kemudian visa itu diberikan. Itu bisa makan waktu, ya nggak cuma seminggu, 2 minggu, mungkin bisa dalam jangka waktu bulanan gitu. Nah, baru-baru ini Ditjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM,
itu merubah kebijakan. Jadi mereka tidak perlu lagi apply ke kedutaan-kedutaan besar kita di negara terdekat, tapi mereka bisa langsung apply ke Ditjen Imigrasi. Jadi calling visanya itu dilakukan di Ditjen Imigrasi di Indonesia, sehingga akan memangkas birokrasi dan idenya adalah mempercepat. Karena mungkin juga desakan dari para pelaku usaha dari Israel yang ingin saya mau berinvestasi di Indonesia, tapi juga jangan terlalu birokratis, kira-kira seperti itu. Dan kemudian pemerintah mengkompromikan ini dengan Ditjen Imigrasi yang menangani langsung permohonan dari Israel. Sebenarnya tidak hanya dari Israel, ada beberapa negara, salah satunya juga Afghanistan dan lain sebagainya. Jadi itu yang dibuka bisa langsung ke Ditjen Imigrasi, nanti Ditjen Imigrasi lah setelah melihat persyaratan dan kelengkapan, maka akan iakan atau tidak. Nah, nanti Ditjen Imigrasi tidak sendirian karena ada interkementerian yang akan membahas masalah ini, baru kemudian diberikan persetujuan. Jadi itu yang terkait dengan calling visa. Ini berbeda dengan kalau misalnya ada warga negara Amerika Serikat mau masuk ke Indonesia, kalau dia tujuannya turis ya dia bisa langsung terbang, lalu di Indonesia nanti ada istilahnya visa on arrival. Jadi waktu dia mendapatkan visa itu, ketika dia sudah sampai di Indonesia, nanti dilihat syaratnya, cap, bayar, keluar, sudah bisa diizinkan. Tapi kalau misalnya untuk usaha, mungkin yang lebih lama, mereka bisa ke kedutaan besar kita di Amerika, setelah ada kelengkapan, langsung dikeluarkan tanpa perlu ada koordinasi dengan kementerian di Indonesia. Itu kalau misalnya dengan negara lain yang non-Israel, katakanlah seperti itu. Demikian. Kalau dari sisi legal formal mungkin kita memahami mungkin tidak akan menjadi masalah ya. Tetapi kadang-kadang suasana kebatinan masyarakat, kemudian posisi sebagian masyarakat Indonesia yang menaruh rasa keprihatinan yang dalam soal isu Palestina, ini kan bisa jadi mewarnai juga hal-hal formal tadi yang akan segera dilakukan. Mungkin ada ada posisi bahwa kita ingin memperlancar investasi dan seterusnya. Menurut Prof, hal-hal seperti ini juga perlu nggak diperhatikan oleh pemerintah begitu? Memang iya ini bukan soal diplomatik, tetapi mungkin ini soal bisnis, tetapi bisa jadi ini juga membuat rasa atau suasana kebatinan masyarakat ini agak terganggu, Prof. Ya sangat perlu harus diperhatikan kalau menurut saya. Kenapa? Karena kalau narasinya salah, bahkan kalau tidak ada narasi, yang ada adalah publik akan marah. Ya, mungkin pemerintah akan mengatakan publik kita kurang cerdas, kurang mendapat pemahaman dan sebagainya. Tapi tidak, kalau misalnya publik itu memang ya seperti itu. Kayak di Amerika pun mereka juga nggak cerdas-cerdas amat gitu. Kalau misalnya nggak ada narasi, nggak ada orang kayak Mas Imam ini yang bisa mengkomunikasikan ya apa ya kebijakan pemerintah ke publik gitu ya, bagaimana publik kemudian memberikan feedback ke pemerintah, itu kan juga nggak akan jalan gitu ya. Jadi menurut saya yang kemarin terjadi itu adalah kurangnya narasi dari pemerintah. Tiba-tiba saja ada berita bahwa ada calling visa Israel, langsung kemudian masuk ke media, publik kemudian bereaksi. Padahal kalau misalnya pemerintah pandai mengartikulasikan, menyampaikan bahwa ini untuk memangkas birokrasi, karena selama ini memang mereka ini yang dari Israel, maksud saya itu sudah masuk ke Indonesia, tetapi harus lewat kedutaan-kedutaan besar kita di luar negeri. Nah, sekarang ingin memangkas birokrasi itu langsung ke Ditjen Imigrasi, dan nanti dari Ditjen Imigrasi yang koordinasi dengan kementerian, langsung nanti Ditjen Imigrasi berhubungan dengan si pemohon dari Israel tersebut. Dan kita tunjukkan juga, pemerintah harus tunjukkan bahwa ya selama ini ada katakanlah uang masuk dari Israel, ya. Lalu andaikan aja dianalogikan atau disandingkan dengan apa yang terjadi dengan Taiwan gitu, supaya publik bisa memahami. Nah, itu yang harusnya dilakukan oleh pemerintah gitu ya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba kayak begini, ya sudah, publik marah, akhirnya ya saya nggak tahu nih, ada dua kemungkinan. Pemerintah mungkin bilang ya
publik marahkan cuma 2 minggu, setelah 2 minggu media nggak ramein, nanti tenang lagi ya sudah kita jalankan gitu kan. Tapi kan bahayanya kalau nanti publik tahu lagi rame lagi, bahayanya di situ, Ya, ya kan? bisa jadi api Kalau dalam bisa, sekam. ya kalau bisa memang harus jadi perhatian, diberikan sosialisasi, diberikan pemahaman kepada publik. Oke, Prof. Satu lagi soal ini, Prof. Eh, kita kan melihat ya dalam perjalanan waktu, Prof juga tadi sebenarnya sudah sampaikan negara-negara di UWA punya posisi politik yang berbeda soal Israel ini. Eh, ada beberapa negara, Prof pasti lebih memahami dari saya negara mana yang punya posisi melunak dan seterusnya. Apakah kondisi ini akan berbanding lurus atau dalam tanda petik menekan posisi Indonesia yang sampai saat ini benar-benar menarik garis tegas, Prof? Atau sebenarnya seperti yang Prof bilang tadi, benar-benar sudah kita punya posisi kita sendiri, yang lain mau punya kebijakan apa, itu adalah kebijakan mereka, atau seperti apa sebenarnya, Prof? Saat ini dalam konteks ini. Memang ada yang mengatakan begini, Mas Imam, kan mereka negara-negara yang berpenduduk Muslim, ya bahkan ada rumor juga Arab Saudi, ya walaupun rajanya mungkin masih belum setuju, tapi Crown Prince-nya sudah setuju bahwa Arab Saudi harus membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Ya. Ada yang mengatakan mereka berpenduduk Muslim, mau kok, kenapa kita yang juga berpenduduk Muslim kok nggak mau gitu kan? Masalahnya bukan karena penduduk Muslim atau bukan Muslim, ya. Banyak yang mensalah kaprahkan ketika Indonesia tidak mau membuka hubungan diplomatik dengan Israel itu kaitannya dengan agama. Padahal bukan itu isunya. Isunya adalah di konstitusi kita. Konstitusi kita yang mengatakan bahwa penjajahan itu harus dihapuskan di muka bumi. Nah, kalau kita mau konsisten, dan selama ini kita mengatakan bahwa Israel itu menjajah rakyat Palestina, bangsa Palestina. Nah, kalau misalnya kata-kata itu tidak ada dalam konstitusi kita, katakanlah mau diamandemen, boleh kita buka hubungan diplomatik kan? Ya. Saya yakin kalau misalnya di negara-negara Timur Tengah yang sudah membuka hubungan diplomatik dengan Israel sekarang ini baru-baru ini, saya yakin pasti di dalam konstitusinya nggak ada kata-kata bahwa penjajahan itu harus dihapuskan di muka bumi. Nah, tapi karena Indonesia kita ada, ya lepas dari ini penduduk Muslim, ya apakah kita harus meniru negara-negara lain atau tidak? Ya gimana kalau ada kata-kata seperti ini? Ini kan komitmen kita terhadap konstitusi. Bahkan ini yang diapresiasi oleh Presiden Mahmud Abbas ketika menyampaikan kepada Presiden Jokowi bahwa Indonesia konsisten memperjuangkan Palestina dengan tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel, tidak seperti negara-negara lain. Ya, jadi kita ini sudah dibandingkan dengan negara-negara yang ada di Timur Tengah. Ya mereka janjinya sih memang kita buka hubungan diplomatik, tapi kita tetap akan memperjuangkan rakyat Palestina, bangsa Palestina. Ya kan? Jadi sekarang ini istilahnya ada dua jalan. Jalan yang pertama adalah seperti Indonesia, kita tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel sampai dengan Palestina merdeka. Jalan yang kedua adalah membuka hubungan diplomatik, ya, tetapi tetap memperjuangkan rakyat Palestina. Tapi untuk yang kedua ini, Indonesia sulit untuk masuk ke dalam kelompok itu karena konstitusi kita. Kita ini diikat oleh konstitusi kita. Dan itu saya rasa sudah diimplementasikan dengan beragam cara ya. Salah satunya Konferensi Asia Afrika yang menginspirasi banyak negara di Afrika untuk merdeka, tidak mau dijajah dan seterusnya. Jadi agak lucu kalau tiba-tiba kita beralih posisi begitu ya, Bro. Iya, betul sekali. Yang maka saya katakan founding fathers kita sama aja mengkhianati founding fathers kita, mengkhianati konstitusi kita sendiri itu. Iya, Prof. Sekarang terakhir, Prof. Saya sedikit mau dedikasikan waktu yang berharga ini. Saya rasa nggak setiap saat saya seberuntung hari ini bisa jumpa Prof. Soal kemerdekaan rakyat Palestina atau bangsa Palestina. Ini sudah diupayakan dengan beragam cara, bahkan seingat saya waktu Bu Retno memimpin DK kemarin juga sempat mendorong isu ini, dan seringkali di banyak momentum Indonesia memberikan posisi yang kuat begitu ya soal kemerdekaan Palestina. Di antaranya adalah tentu solusi dua negara.
yang Prof amati kalau per hari ini udah sampai mana itu, Prof? Masihkah ada celah-celah karena belakangan juga agresi Israel tetap cukup dominan di sana? Iya, jadi begini, ini permasalahan Palestina ini memang kompleksnya itu adalah di dalam negeri Palestina sendiri itu tidak kompak gitu ya. Iya. Karena ada faksi seperti Hamas itu yang menghendaki bahwa Palestina merdeka dengan catatan Israel harus keluar dari tanah Palestina. Karena kan kita tahu bahwa sebenarnya Israel masuk ke Palestina itu secara ilegal, gitu kan. Jadi Hamas memperjuangkan bahwa tanah Palestina harus bersih dari Israel. Sementara kalau Fatah, di mana Presiden Mahmud Abbas sekarang menjadi pemimpin, itu mengatakan bahwa sudahlah, kita realistis saja bahwa negara Palestina, negara Israel sudah ada. Nah, sekarang ini kan ada yang memang didiami oleh bangsa Palestina, ya di Gaza, lalu di tepi barat gitu ya. Nah, itu yang katakanlah menjadi tanah dari rakyat Palestina, sehingga muncullah dua negara ini. Nah, dari situ di internal tentu ini terjadi pergolakan, ya tarik menarik. Bahkan kalau dari sisi Hamas itu lebih agresif katakanlah dalam menggunakan kekerasan. Jadi mereka kadang meluncurkan misail ke Israel, dan Israel sangat khawatir dengan serangan-serangan dari pihak Hamas, gitu ya. Sehingga seringkali mereka melakukan tindakan yang disebut sebagai anticipatory self-defense. Jadi melakukan pertahanan diri tapi mengantisipasi. Jadi sebenarnya kayak perang agresi juga, dia nyerang duluan gitu kan. Nah, itu yang kemudian menjadi permasalahan. Nah, dalam konteks seperti ini, banyak negara, termasuk Indonesia, mengupayakan agar pertama adalah antar faksi di Palestina ini bisa punya satu suara. Kalau mereka mau merdeka, kelihatannya harus merdeka tanah yang katakanlah sekarang ini didiami oleh rakyat Palestina. Ya, realistisnya seperti itu. Nah, lalu tahap berikutnya adalah memang harus bernegosiasi dengan Israel, dan Israel harus punya semacam level of comfort, gitu ya, level dari ketenangan bahwa dia tidak akan diserang. Nggak mungkin kalau misalnya Palestina nanti jadi sebuah negara, suatu waktu akan menyerang Israel. Nah, ini yang level of comfort ini yang sedang diupayakan, ya, supaya Israel juga merasa tenang, dan kemudian juga negara-negara di Timur Tengah juga tidak menyerang Israel, semua tenang, lalu bisa berdampingan secara damai. Maka strategi dari Presiden Trump adalah untuk supaya negara-negara di Timur Tengah ini bisa tanda kutip berdamai dengan Israel adalah mengajak mereka untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Ya, memang sudah ada beberapa negara yang sudah setuju, ya, difasilitasi oleh menantunya Presiden Trump, Jared Kushner itu, ya, yang membantu itu. Nah, ini yang sedang dilakukan. Tapi kadang-kadang Trump juga melakukan tindakan-tindakan yang menurut umat Islam tidak bersahabat, seperti memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem, karena sudah disepakati bahwa Yerusalem itu adalah tanah suci yang tidak boleh didiami oleh katakanlah dijadikan ibu kota oleh Israel, begitu ya. Nah, ini juga menjadi permasalahan tersendiri. Jadi memang masih kompleks ini penyelesaiannya, Mas Imam, tidak bisa cepat gitu ya, dan karena masalahnya lama juga memang jadi pengakuan Indonesia terhadap negara Israel ini juga akan tertunda, sehingga ya ini ada kesempatan mungkin banyak orang melihat ada kesempatan 28 triliun datang gitu kan, apa kok disia-siakan gitu ya, kita tidak bisa terima. Nah, tapi itulah fakta yang kita harus hadapi. Baik. Prof Hikmah, terima kasih sudah memberikan banyak sekali informasi kepada kami, dan mudah-mudahan bermanfaat buat masyarakat yang menyaksikan, bisa menambah pemahaman kita soal hal-hal yang tadi disampaikan. Sekali lagi, ini keberuntungan buat saya bisa wawancara lagi dengan Prof.
Sehat-sehat terus, Prof. Mudah-mudahan terus menginspirasi kita semua. Sukses juga untuk Universitas Jenderal Ahmad Yani-nya. Mudah-mudahan semakin besar, semakin berkembang, semakin mampu mencetak pemimpin-pemimpin Indonesia di masa mendatang. Kurang lebih. Amin. Baik. Terima kasih banyak, Prof. Sudah meluangkan waktu. Terima kasih teman-teman. Dengan podcastnya. Oke, terima kasih banyak, Prof. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tadi Prof. Hikmahanto Juwana, pengamat hukum internasional, kemudian Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Saya Imam Priyono, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.